Halo seluruh mahasiswa kelas psikologi kognitif, senang sekali saya berjumpa kembali dengan kalian semua. Nama saya Satwika dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video perkuliahan mengenai atensi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, berikut ini adalah subtopik yang akan kita pelajari di video kali ini. Baiklah, kita mari memulai dengan memperhatikan gambar cerita atau vignette berikut untuk bisa lebih memahami jenis-jenis atensi yang biasa kita alami sehari-hari. Nah, pertama-tama atensi itu apa sih? Jadi deskripsinya adalah atensi itu merupakan kemampuan untuk bisa fokus pada stimulus atau lokasi yang spesifik. Nah, pada gambar A sebelah kiri atas, kita bisa lihat bahwa laki-laki dengan kaos kuning ini, ya, dia mencoba memusatkan perhatiannya pada tugas matematika yang dia kerjakan. Meski ada temannya yang mengobrol di sampingnya. Nah, fokus pada satu hal dan kemampuan untuk bisa mengacuhkan hal yang lain, ini disebut dengan selective attention. Selanjutnya di gambar B, dia main game ya pada cellphone-nya dan, dia bisa juga mendengar temannya yang sedang ngobrol di sampingnya. Nah, hal ini disebut dengan distraction ya, yakni ketika stimulus lain itu mengintervensi proses stimulus yang sedang kita lakukan. Kemudian pada gambar C, ketika si, laki-laki ini memutuskan untuk secara bersamaan bermain game sekaligus mendengarkan teman yang ngobrol, disinilah terjadi divided attention atau memperhatikan beberapa hal dalam suatu waktu. Nah, yang terakhir adalah ketika, seseorang ini terinterupsi dengan suara rak buku yang jatuh di belakangnya. Nah, tiba-tiba dia mengalihkan perhatian. Nah, dia ini mengalami yang namanya attentional capture, yakni ketika terjadi perubahan mendadak pada perhatiannya yang biasanya diakibatkan karena stimulus yang kuat seperti misalnya suara yang keras, lampu yang sangat terang, atau gerakan yang tiba-tiba. Nah, dari hal-hal tersebut, kita dapat memahami bahwa atensi ya atau perhatian gitu, itu bukan hanya suatu hal saja, bukan hanya satu hal saja. Banyak sekali aspek yang berbeda-beda dari pembentuk atensi ini. Dan hal-hal tersebut telah dipelajari dari berbagai pendekatan melalui studi-studi eksperimen ya. Nah, untuk itu kita akan lebih memahami tentang atensi ini dengan melihat beberapa contoh-contoh eksperimen. Nah, untuk memahami atensi lebih jauh, pertama-tama kita akan belajar mengenai 3 model atensi, yakni pemrosesan informasi secara broadband filter model of attention, kemudian secara early selection model, dan secara late selection model. Yang pertama adalah broadband filter model of attention. Ini dirancang sebenarnya untuk menjelaskan eksperimen yang sudah dilakukan oleh Colin Cherry pada tahun 1953, di mana si Cherry ini mempelajari atensi dengan melakukan eksperimen yang disebut dichotic listening. Apa itu dichotic listening? Jadi ini adalah sebuah bentuk perlakuan gitu ya, dengan memberikan stimulus yang berbeda di telinga kiri dan telinga kanan. Jadi si partisipan ini diminta untuk fokus pada pesan yang diberikan pada satu telinga saja atau yang disebut dengan attended ear. Ya. Dan kemudian dia diminta untuk menyebutkan pesan yang telah dia dengarkan tersebut. Nah, prosedur menyebutkan kembali isi pesan yang diperdengarkan di telinga yang ditugaskan ini disebut dengan shadowing. Ya, dan dalam penelitiannya, Cherry itu menemukan bahwa meski partisipan itu bisa dengan mudah menyebutkan kembali pesan yang diberikan pada attended ear-nya, mereka itu tidak bisa menyebutkan pesan lain yang diberikan kepada telinga yang lain, ya. Isi pesannya itu mereka nggak ngerti gitu. Meskipun beberapa partisipan bisa mengenali itu suara laki-laki atau suara perempuan, ya kan? Tapi pesannya itu nggak bisa mereka rekam. Nah, penelitian lain yang juga menunjukkan adanya atensi ini, itu ditunjukkan di penelitian tentang cocktail party effect ya, ini adalah kemampuan untuk fokus pada satu stimulus dengan memfilter stimulus lain yang nggak perlu. Jadi misalnya seseorang itu misalnya dalam suasana keriuhan pesta gitu ya, karena disebut cocktail party effect ini, tapi seseorang itu masih bisa fokus mendengarkan apa yang diceritakan oleh teman yang dia ajak ngobrol.
Ya. Nah, berdasarkan penelitian mengenai dichotic listening ini dan cocktail party effect ini, kemudian Donald Broadbent pada tahun 1958 menciptakan model atensi ya untuk menjelaskan bagaimana kita bisa fokus pada suatu pesan dan mengapa informasi yang lain yang kita terima itu tidak kita proses gitu. Nah, bisa Anda lihat pada diagram ini, di mana yang pertama ada sensory memory yang menampung semua informasi yang masuk selama sepersekian detik, ya, lalu akan mentransfer semuanya ke yang namanya filter. Nah, di sini kemudian filter mengidentifikasi pesan yang akan diproses gitu ya berdasarkan karakter-karakternya, seperti misalnya nada suara, tinggi nada, kecepatan bicara, aksen, dan sebagainya. Dan dia hanya mengizinkan pesan yang memang akan diproses gitu, yang akan masuk ke detektor di tahap berikutnya. Nah, jadi semua pesannya yang lain itu akan disaring. Nah, detektor ini kemudian akan memproses informasi dari attended message ini, ya, untuk menentukan karakteristik yang tingkatnya lebih tinggi dari pesan tersebut, misalnya tentang arti atau maknanya. Nah, karena hanya informasi penting dan yang attended yang diizinkan masuk melalui filter, kemudian detektor ini kemudian yang menyebabkan detektor ini memproses semua informasi yang masuk ke dalam. Nah, output dari detektor ini kemudian dikirim ke short term memory yang bisa menyimpan informasi selama 10-15 detik dan juga mentransfer informasi ke long term memory yang dapat menyimpan informasi tanpa batas. Nah, model si broadband ini kemudian disebut sebagai early selection model karena filter ini tadi mengeliminasi informasi yang tidak dimasukkan, yang tidak dimasukkan untuk difokuskan sejak awal proses informasi. Nah, akan tetapi muncul kritisi pada model ini, gitu kan? Pertanyaan selanjutnya, apakah memang semua pesan yang memang tidak difokuskan untuk diproses itu memang semuanya akan difilter kah? Ya, kalau itu memang terjadi seharusnya kita tidak menyadari pesan-pesan tersebut, bukan? Namun pada kenyataannya ternyata masih ada juga informasi yang masuk meskipun kita dengan sengaja memang tidak berfokus pada pesan tersebut. Nah, untuk menguji pertanyaan tersebut, Murray tahun 1959 dia melakukan eksperimen dichotic listening ya. Namun di telinga yang diperintahkan untuk tidak fokus itu juga diperdengarkan nama partisipan tersebut. Hasilnya, sekitar sepertiga dari partisipan ternyata menyadari nama mereka disebutkan. Nah, hal ini kemudian berlawanan dengan Broadbent's model atau teori tentang filter itu tadi. Nah, kemudian melanjutkan eksperimen Murray, Gray, dan Wedderburn tahun 1960 juga melakukan eksperimen yang sering disebut Dear Aunt Jane eksperimen. Seperti yang dapat Anda lihat di gambar di samping ini, pada attended ear, atau telinga yang memang ditugaskan untuk mendengar, pesan yang disampaikan adalah Dear, Seven, dan Jane. Dan di unattended ear-nya itu diperdengarkan Nine, Aunt, dan Six. Hasilnya, partisipan itu melaporkan mereka mendengar Dear Aunt Jane ketimbang Dear Seven Jane. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya switching, ya. Berarti perhatian partisipan ini lompat ya dari satu telinga dan telinga lain karena mereka memperhatikan makna dari kata-kata yang mereka dengarkan. Nah, dari hasil eksperimen ini, kemudian Treisman tahun 1964 membuat modifikasi Broadbent's model, di mana seleksi pesan itu dilakukan dalam 2 tahap. Dan dia mengganti filter itu sebagai atenuator. Ya. Jadi atenuator ini, dia kemudian menganalisis pesan yang masuk berdasarkan beberapa karakteristik ya. Salah satunya adalah karakter fisik, bisa berupa pitch suara atau tinggi rendah suara, atau cepat atau lambat, dan kemudian bisa berdasarkan bahasa atau kata-kata yang kemudian terkelompokkan menjadi silabel, dan yang terakhir adalah berdasarkan makna, apakah kata-kata yang didengarkan itu membentuk sebuah makna. Nah, model dari Treisman ini disebut juga sebagai leaky filter model, ya, di mana output final pada sebuah model ini
ditentukan oleh stage kedua atau level kedua dari model tadi, yaitu ketika pesan itu dianalisis menggunakan dictionary unit, ya istilahnya Treisman, yang berisi kata-kata yang tersimpan dalam memori kita dan masing-masing memiliki ambang atau threshold yang bisa teraktivasi. Nah, kata-kata yang familiar dan yang penting bagi diri kita itu memiliki threshold yang rendah. Sehingga sinyal yang lemah sekalipun dapat mengaktifkan kata-kata tersebut dalam atensi kita. Sedangkan kata-kata yang tidak penting seperti kata-kata yang penting seperti nama kita ya itu punya threshold yang rendah. Jadi nama kita itu akan gampang sekali kita dengar dan maksudnya menjadi perhatian kita meskipun kita mendengarkannya secara lirih atau dari jauh gitu ya. Nah, sedangkan kata-kata yang tidak umum seperti misalnya ini rutabaga ya, dia punya threshold yang tinggi sehingga kita tidak akan bisa mengenali langsung berfokus pada kata tersebut meskipun dia disampaikan secara kuat sinyalnya atau misalnya dengan suara yang lantang gitu ya. Nah, teori yang ketiga adalah late selection model yang kemudian dijelaskan dari penelitiannya McKay tahun 1973, di mana dia bereksperimen, partisipan itu diminta untuk mendengarkan kalimat yang ambigu, seperti they were throwing stones at the bank. Nah, kata-kata di sini yang ambigu ini adalah bank, ya kalau dalam bahasa Inggris itu bisa diinterpretasikan sebagai sungai, ataupun bank sebagai lembaga keuangan. Nah, kalimat ambigu ini disajikan bersamaan dengan kata-kata bias yang juga diperdengarkan di telinga yang satunya. Jadi masih di cotic listening ya. Seperti river dan money. Nah, setelah mendengar kalimat ambigu tersebut, kemudian disajikan kalimat lain, yakni they threw stones toward the side of the river yesterday. Dan juga kalimat they threw stones at the Savings and Loans Association yesterday. Nah, setelah itu mereka kemudian diminta memilih mana kalimat yang paling dekat dengan kalimat yang pertama kali disajikan, yaitu they were throwing stones at the bank. Nah, ternyata kata-kata bias yang diperdengarkan di telinga yang satunya itu mempengaruhi pilihan partisipan. Sebagai contoh, jika kata-kata biasnya itu adalah money, maka partisipan lebih memilih kalimat they threw stones at the Saving and Loan Association yesterday. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa mereka mendengar kata-kata bias tersebut. Nah, dari eksperimen ini, McKay kemudian mengartikan bahwa makna kata river dan money ini bisa mempengaruhi judgement partisipan. Yang berarti, kata-kata tersebut sudah diproses lebih lanjut pada level makna. Sehingga McKay kemudian mengemukakan teori late selection model of attention di sini, yang mengemukakan bahwa informasi yang masuk itu diproses pada level makna, bahkan sebelum pesan tersebut diproses lebih lanjut. Baik, nah selanjutnya kita setelah membahas mengenai beberapa model pemrosesan informasi dalam atensi kita akan selanjutnya membahas processing capacity dan perceptual load. Nah, untuk membahas hal tersebut, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sih orang itu bisa mengabaikan stimulus pengganggu ketika kita mencoba fokus pada suatu tugas. Nah, penelitian Forster dan Levy kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Mereka menerangkan bahwa ada yang namanya processing capacity dan perceptual load. Processing capacity di sini adalah jumlah informasi yang bisa dihandle seseorang dan juga sekaligus menjadi batasan kemampuan dalam memproses informasi tersebut. Sedangkan perceptual load ini adalah tingkat kesulitan tugas. Nah, untuk memahaminya, Anda dapat melihat contoh dari eksperimen Forster dan Levy tahun 2008 tersebut, di mana mereka melakukan eksperimen, dapat Anda lihat di gambar sebelah kanan tangan Anda ini. Partisipan diminta dengan cepat itu mengidentifikasi target yang berupa huruf N atau huruf X, ya. Dan ketika melihat huruf tersebut muncul, mereka diminta untuk menekan tombol tertentu. Nah, tugas yang pertama itu cenderung mudah ya, karena huruf N itu hanya dikelilingi oleh huruf OO saja, sehingga akan lebih mudah ditemukan.
Namun tugas yang selanjutnya menjadi jauh lebih sulit ketika huruf N itu huruf X ya dikelilingi oleh alfabet lain. Nah, perbedaan respon ditunjukkan oleh waktu reaksi atau reaction time ya, bahwa memang untuk tugas yang mudah maka reaction time-nya cenderung lebih singkat dibandingkan dengan yang tugas yang susah. Namun, jika kemudian ditambahkan gambar yang tidak relevan seperti gambar kartun di bawah huruf-huruf ini, ternyata peningkatan waktu reaksi untuk mengerjakan tugas yang lebih mudah itu meningkatnya lebih banyak gitu ya dibanding tugas yang sulit. Nah, kenapa hal ini terjadi? Eee kemudian, Levy dan, Foster itu menjelaskan dengan model processing capacity dan perceptual load seperti gambar ini, ya. Lingkaran ini, adalah processing capacity dan arsiran hijau ini adalah porsi tugasnya. Jadi gambar yang di kiri menunjukkan jika kalau tugas itu mudah, maka masih ada processing capacity yang tersisa. Ini berarti, masih ada kapasitas untuk memproses tugas lain yang tidak relevan dalam dalam, eksperimen ini misalnya gambar kartun gitu ya. Nah, meskipun partisipan itu diminta untuk tidak memperhatikan gambar kartun tersebut, tapi ternyata masih juga diproses dalam, pikiran mereka. Sehingga memperlama waktu reaksi, yang mereka gunakan untuk mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya apabila processing capacity itu sudah penuh ya, ketika mereka mengerjakan tugas yang sulit, maka sudah tidak ada lagi load untuk memperhatikan distraksi. Ya. Sehingga itulah yang menjelaskan kenapa kemudian perbedaan time reaction itu penambahannya lebih banyak pada tugas yang lebih mudah gitu. Nah, contoh lain mengenai stimulus yang tidak relevan yang kemudian akan menjadi lebih sulit untuk diabaikan adalah melalui eksperimen berikut ya. Silakan Anda coba menghitung waktu reaksi yang Anda butuhkan untuk melakukan tugas tersebut, yakni menyebutkan warna tinta dari tulisan ini. Ya. Nah, jika Anda merasa cukup kesulitan ketika mengerjakan tugas ini, maka Anda mengalami yang namanya Stroop effect yang dikemukakan oleh Stroop pada tahun 1935. Ya. Dan efek ini timbul karena nama yang kita baca dari tulisan ini mengakibatkan competing respon atau respon tandingan yang membuat respon pada target sesungguhnya itu melambat, yaitu menyebutkan warna tintanya itu ya. Nah, pada tes ini stimulus yang tidak relevan ya, itu dia terlalu kuat gitu ya. Sehingga otomatis itu sudah akan diproses sehingga akan mengganggu kita ketika berfokus pada tinta. Oke. Nah, Anda pasti juga ya dalam keseharian itu menyadari bahwa banyak hal di luar sana yang dapat menjadi objek perhatian kita. Namun, kok bisa ya kita dapat berfokus pada suatu hal dan mengabaikan hal-hal yang lain. Nah, bagaimana sih pikiran kita bisa mengerjakan hal ini dan bagaimana kita bisa mengarahkan perhatian tersebut? Kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, dengan pertama-tama mengetahui bagaimana kita dapat mengarahkan perhatian atau atensi kita dengan menggerakkan bola mata kita untuk melihat pada suatu lokasi, dan lokasi yang lain gitu ya. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan Anda coba melakukan hal ini. Coba silakan hitung berapa jumlah orang yang Anda lihat pada gambar berikut. Ya, eee, saat Anda coba menghitung, Anda mungkin menyadari bahwa Anda men-scanning atau memindai gambar di layar ini, ya, dan melihat masing-masing wajah, ya, dan mengidentifikasinya sembari menghitungnya, gitu ya. Nah, scanning di sini adalah hal yang sangat penting karena penglihatan yang detail itu akan membantu kita untuk menemukan apa yang kita cari. Nah, tugas ini tadi mengilustrasikan beberapa perbedaan antara kemampuan kita dalam melihat ya, yakni central vision dan peripheral vision, di mana central vision adalah area yang menjadi pusat yang kita lihat, dan peripheral vision adalah segala sesuatu yang di sekitar area sentral tersebut.
Nah, setiap kali kita menghentikan perhatian kita pada satu titik, ya, ketika kita melihat wajah, maka kita akan melakukan yang namanya fixation. Tapi kita juga pasti akan menggerakkan mata kita untuk mengobservasi arah lain, untuk mencari wajah-wajah lain, gitu ya. Dan saat Anda melakukan hal tersebut, Anda melakukan saccadic eye movement, ya, di mana itu merupakan gerakan bola mata yang cepat dan gerakan bola mata yang cepat dan jerky, gitu ya. Dari satu fiksasi ke fiksasi yang lain. Dan faktanya kita melakukan menggerakkan bola mata kita ini 3 kali setiap detik. Cukup banyak ya. Kemudian dalam tugas yang Anda lakukan tadi, itu juga ada yang namanya overt attention, artinya memindahkan perhatian Anda dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggerakkan mata Anda tersebut. Nah, selanjutnya dalam mengarahkan perhatian, kita juga bisa melakukan scanning atau pemindaian yang tergantung pada stimulus salience. Ya, stimulus salience ini apa sih? Ini adalah atensi yang dipengaruhi oleh properti fisik dari stimulus yang kita perhatikan ya. Jadi properti fisiknya bisa berupa warna, kontras, gerakan dan sebagainya. Dan menangkap perhatian atau atensi dengan stimulus salience ini tergolong sebagai bottom up processing. Karena kita memperhatikan sesuatu semata-mata karena properti fisiknya ya. Sebagai contoh, ketika kita melihat gambar di samping ini, ya pasti perhatian kita pertama kali akan terarah otomatis pada laki-laki yang berkaos merah. Karena kecerahan warna dan kontras yang dibandingkan oleh gambar yang objek-objek lain di gambar ini. Nah, eksperimen yang menggunakan eye tracking itu menunjukkan bahwa perhatian pertama memang ditentukan oleh salience yang tinggi ya. Namun setelah beberapa kali fiksasi, maka scanning ini akan kembali berlanjut dengan top-down processing atau melibatkan proses kognitif. Dan tergantung dari pengalaman dan tujuan kita terhadap lingkungan, observasi di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya pemusatan perhatian itu juga bisa berdasarkan faktor kognitif, di mana pemindaian atau scanning kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan atau preferensi yang dimiliki pada situasi tertentu. Nah, ini juga top-down processing ya, kalau yang ini ya. Nah, sebagai contoh, ini penelitian dari Vo dan Henderson dari tahun 2009. Partisipan pasti akan cenderung lebih lama melihat printer di bawah, gambar di bawah ya, daripada panci gambar di atas. Karena apa? Karena printer ini tidak relevan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, yakni gambar dapur. Sehingga kita pasti akan lebih memperhatikannya. Kenapa ini ada di sini? Gitu. Ada yang aneh begitu. Ya. Kemudian pemusatan perhatian kita juga bisa berdasarkan tugas. Apa maksudnya? Nah, dalam penelitian ini menampilkan bahwa perhatian seseorang itu yang dia diberi tugas untuk membuat roti isi selai kacang, ya, perhatiannya akan bergantung pada aktivitas membuat roti isi selai kacang itu. Jadi perhatian itu berpindah dari A, yaitu roti, kemudian berpindah ke B, piring, C berpindah ke botol selai kacang ya, terus partisipan melihat botol selai kacang sesaat sebelum membuka tutupnya, kemudian balik lagi ke roti, lalu beralih ke pisau yang akan digunakan untuk mengoles mengoles selai dan seterusnya. Nah, partisipan tersebut dia melakukan fiksasi pada beberapa objek atau lokasi yang tidak relevan juga pada tugasnya karena dia mendahului atau menggerakkan matanya dan melakukan fiksasi pada aksi-aksi yang akan dia lakukan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan yang dia pindai ini, ya, dan ini juga termasuk top-down processing. Nah, bahasan selanjutnya mengenai atensi adalah outcomes atau hasil dari atensi tersebut. Ya, apa sih yang kemudian dapat kita dapatkan dari kita memusatkan perhatian kita? Yang pertama, atensi itu ternyata bisa meningkatkan kemampuan kita untuk merespon terhadap suatu lokasi. Ya. Nah, di sini terdapat istilah covert attention, yaitu bagaimana kita mengarahkan perhatian kita tanpa menggerakkan bola mata kita.
ya, namun kita lebih menggunakan mind kita untuk mengalihkan perhatian pada sesuatu di sekitar kita, meskipun kita sedang melihat objek lain, ya, pandangan kita lurus begitu. Nah, Posner di sini tahun 1978 melakukan eksperimen dengan meminta partisipan memusatkan perhatian pada satu lokasi, ya, dengan tanda panah ini, diminta untuk melihat ke kanan, gitu ya. Nah, cue atau petunjuk ini akan meningkatkan kemampuan partisipan itu untuk merespon stimulus yang muncul di situ. Jadi bentuk square ini. Nah, Posner itu menggunakan istilah pre-cueing untuk arahan itu ya, dan menemukan bahwa partisipan bereaksi lebih cepat terhadap gambar perseginya ketika perhatian mereka sebelumnya sudah difokuskan ke lokasi tersebut. Ya, dengan tanda panah ini sudah ada cue-nya. Nah, kita juga ternyata bisa secara covert juga memperhatikan objek yang spesifik, di mana eksperimen berikut ini menunjukkan bahwa eksperimen oleh Egli tahun 1994 ini ya, menunjukkan bahwa atensi itu bisa meningkatkan respon kita terhadap suatu objek, dan ketika atensi itu memang sudah diarahkan pada satu tempat di mana objek tersebut berada, maka akan juga meningkatkan efek atensi tersebut tersebar pada area sekitar objek tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dari contoh eksperimen Egli ini, di mana partisipan diminta untuk memusatkan perhatian pada simbol plus ya. Tapi di gambar itu juga terkadang muncul pada ujung persegi panjang ini diberi highlight warna oranye sebagai cue atau sebagai petunjuk, dan itu singkat saja, yang mengindikasikan bahwa target yang nantinya berupa persegi abu-abu ini akan muncul di lokasi tersebut. Nah, partisipan kemudian diminta menekan tombol ketika targetnya benar-benar terlihat ya pada display ini. Kemudian angka-angka ini menunjukkan time reaction ya untuk 3 lokasi target di mana sinyal petunjuk diperlihatkan sebelumnya. Dan ternyata partisipan memang merespon lebih cepat ketika target ditunjukkan pada lokasi A di mana tadi sudah ada petunjuknya atau cue-nya. Nah, tapi hal lain yang menarik adalah respon partisipan ke lokasi B itu juga lebih cepat daripada lokasi C. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari jarak, C dan A ini lebih dekat ya daripada A ke B. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena lokasi di B ini sama dengan di lokasi A. Mereka ada di satu objek. Nah, efek ini kemudian disebut sebagai same object advantages. Kemudian hasil lain dari atensi tentu saja adalah persepsi, ya, di mana atensi itu berefek pada persepsi kita. Banyak sekali eksperimen yang menunjukkan bahwa objek yang kita beri perhatian lebih, ya, itu akan tampak lebih besar, akan tampak lebih cepat, akan tampak lebih berwarna dan sebagainya daripada objek yang tidak kita beri perhatian. Ya, jadi atensi tidak hanya menyebabkan kita bereaksi lebih cepat dari slide-slide sebelumnya itu, tapi juga akan menyebabkan mempengaruhi persepsi kita terhadap objek tersebut. Lebih lanjut, atensi juga ternyata menghasilkan respon fisiologis dalam tubuh kita. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas di area otak ya yang merepresentasikan lokasi atensi tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari penelitian dilakukan oleh Data dan Geyo tahun 2009, di mana mereka mengukur aktivitas otak dengan menggunakan fMRI. Ya, partisipan diminta untuk melihat center atau pusat dari display atau gambar ini. Kemudian warna-warna dari dalam lingkaran ini menunjukkan area di otak yang teraktivasi ketika partisipan itu memfokuskan perhatian ke lokasi-lokasi yang berbeda di display atau huruf-huruf ini A, B, C ya. Itu akan menghasilkan warna-warna di scanning otaknya ini tadi. Nah, perhatikan bahwa warna kuning ini adalah hotspot-nya ya, di mana lokasi yang paling teraktivasi gitu ya. Dia bergerak keluar dari center gambar. Jadi ini gambarnya cenderung sama dengan lokasi perhatian di display ya. Dia semakin keluar seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa membagi perhatian ya? Ternyata kemampuan kita untuk membagi perhatian itu tergantung dari beberapa faktor ya, di mana dijelaskan oleh Schneider dan Schifrin dari penelitiannya
tentang automatic processing dalam divided attention. Mereka meminta partisipan untuk melakukan 2 tugas secara bersamaan, yakni menyimpan informasi tentang target stimulus dalam memori mereka, dan yang kedua juga memperhatikan beberapa seri distraktor stimuli untuk menentukan apakah salah satu target stimulus itu hadir di antara distraktor. Nah, dalam diagram ini Anda bisa mencermati prosedurnya sendiri ya. Nah, hasilnya apa? Pada awal eksperimen ternyata hanya 55% partisipan yang benar. Dan kemudian membutuhkan sekitar 900 percobaan untuk mencapai 90% benar. Selama 600 percobaan yang pertama, mereka mengulang-ulang item target tersebut di dalam memori set mereka ya untuk bisa mengingat-ingat. Nah, ternyata setelah 600 kali percobaan, itu tugas tersebut ternyata bisa dilakukan secara otomatis oleh partisipan. Jadi partisipan dapat merespon tanpa berpikir secara sadar ya. Jadi kemampuan mereka dalam membagi perhatian atau membagi atensi itu dapat meningkat seiring dengan latihan yang mereka lakukan. Nah, automatic processing ini ya dia bersifat involuntary atau tidak disadari dan dia hanya membutuhkan sedikit proses kognitif. Sehingga itu tadi disebut karena setelah latihan bisa menjadi biasa. Nah, selanjutnya bicara tentang atensi, tentu saja kita juga bicara tentang distraksi, bahwa lingkungan kita itu penuh dengan distraksi ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, dan beberapa sumber distraksi yang paling umum terjadi selama beberapa tahun ke belakang ini tentu saja adalah cellphone ya, atau ponsel. Kemudian ada internet dan mind wandering atau ngalamun gitu ya. Dan kita harus berhati-hati berdasarkan riset penggunaan telepon ini beresiko saat mengendarai kendaraan ya. Di mana di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan telepon ini bisa mengakibatkan seseorang lebih sering melewatkan lampu merah dan lebih sering telat mengerem kendaraan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang atensi itu adalah apa yang akan terjadi apabila kita tidak menaruh perhatian atau tidak atentif. Salah satunya adalah terjadinya fenomena inattentional blindness ini. Nah, melalui eksperimen yang dilakukan oleh Finch dan Lavie tahun 2007, mereka membuktikan bahwa jika partisipan itu tidak atentif, karena mereka diberikan tugas lain, ya, yakni misalnya dari gambar ini kalian bisa lihat, partisipan diminta untuk menebak garis mana yang lebih panjang, horizontal atau vertikal. Ya, ketika mereka diberikan tugas tersebut, ketika mereka berkonsentrasi atau fokus pada tugas tersebut, mereka tidak menyadari bahwa ternyata di trial ke-6 itu muncul kotak abu-abu ya, seperti di pojok ini, yang mereka tidak menyadarinya. Nah, itu disebut dengan inattentional blindness. Kemudian, inattentional blindness itu juga bisa terjadi pada pendengaran, atau yang disebut dengan inattentional deafness. Seperti yang dilakukan oleh Raveh dan Lavie tahun 2015, menunjukkan bahwa jika kita terlibat dalam tugas yang sulit, ya, menerka huruf ini lagi, maka itu akan meningkatkan kemungkinan kehilangan respon terhadap stimulus yang lain. Misalnya kita jadi kurang bisa mendengar orang lain yang sedang berbicara, jika kita sedang hyperfokus pada visual pengerjaan tugas yang sulit. Nah, peneliti juga telah mendemonstrasikan bagaimana berkurangnya atensi ini dapat memengaruhi persepsi, di mana menggunakan prosedur yang disebut change detection, ya, di mana satu gambar ini disajikan, kemudian partisipan diberi tugas untuk menentukan apa perbedaan antara gambar ini dan gambar ini. Apakah kalian bisa melihat apa perbedaannya dari gambar yang pertama tadi dengan gambar yang kedua ini? Mungkin agak sedikit sulit ya, dan orang seringkali kesulitan mendeteksi perubahan tersebut meskipun Anda sudah memfokuskan untuk melihat gambar ini. Nah, urutan ini akan diulangi oleh peneliti sampai observer dapat menemukan apa yang berbeda dari kedua gambar tersebut. Dan si peneliti, si Rensing tahun 2002, ini menemukan bahwa urutan tersebut harus diulang beberapa kali sebelum perbedaan tersebut dapat terdeteksi. Nah, kesulitan dalam mendeteksi perubahan pemandangan ini juga disebut sebagai change blindness.
Selanjutnya kita akan membahas juga hal lain yang terkait atensi, yakni bagaimana atensi ini membantu kita untuk menciptakan binding atau proses di mana features dari sebuah objek seperti warna, bentuk, gerak, lokasi objek itu akan terkombinasi di pikiran kita, ya, untuk menciptakan persepsi yang koheren akan sebuah objek. Nah, hal ini dijelaskan melalui model yang dikembangkan oleh Treisman sebagai untuk menjelaskan feature integration theory ini. Nah, yang pertama itu ada tahap pre-attentive stage, di mana sesuai namanya tahap ini terjadi sebelum kita memusatkan perhatian pada suatu objek. Ya, karena atensi tidak dilibatkan, otomatis stage ini akan berjalan dengan sendirinya, begitu ya, tanpa kita sadari dan tanpa effort atau usaha sama sekali. Nah, pada tahap ini, ciri-ciri objek dianalisis secara independen di area otak yang terpisah dan belum dikaitkan atau di-binding dengan objek tertentu. Sebagai contoh, sistem visual kita akan mengamati sebuah bola merah yang sedang bergulir, itu akan memproses dari kualitas warnanya, bulat bentuknya, gerakannya misalnya dari kiri ke kanan. Nah, itu masing-masing secara terpisah, sendiri-sendiri. Nah, ketika masuk ke tahap focus attention stage, maka perhatian akan difokuskan pada suatu objek dan fitur-fitur independen dari objek tersebut akan digabungkan. Sehingga menyebabkan pengamat atau observer menjadi lebih sadar akan objek yang sedang dia lihat, yaitu misalnya bola merah yang sedang bergulir. Kemudian untuk menunjukkan bukti mengenai feature integration theory tadi, Treisman dan Smith tahun 1982 ini bisa menerangkan bahwa adanya illusory conjunction. Jadi partisipan diminta untuk memperhatikan dan kemudian melaporkan ada angka dan bentuk objek apa di gambar tersebut. Nah, setelah disajikan dengan tampilan pada gambar ini, peserta diminta untuk melaporkan kan apa yang mereka lihat. Ya, misalnya di sini disajikan gambar segitiga merah dan lingkaran hijau kecil ya. Tapi ternyata hasilnya partisipan itu bisa melaporkan dengan salah. Mereka melaporkan melihat lingkaran merah kecil atau segitiga hijau kecil. Nah, kesalahan-kesalahan ini terjadi karena adanya kombinasi feature dari rangsangan yang berbeda atau stimulus yang berbeda. Dan hal ini disebut sebagai illusory conjunction. Nah, ini dapat terjadi bahkan jika stimulus itu sangat berbeda dalam bentuk dan ukuran. Ya, karena partisipan memang diberikan tugas yang cukup mendivide attention ya. Mereka diminta untuk mengidentifikasi angka sekaligus mengidentifikasi gambar bentuk. Nah, menurut Treisman, itu pembagian perhatian tersebut kemudianlah yang menyebabkan kemampuan untuk fokus pada gambar bentuk itu akan berkurang. Nah, illusory conjunction ini terjadi saat pre-attentive stage, di mana masing-masing bentuk atau fitur dari objek itu tampil independen ya, dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga warna merah, bentuk, garis, dan sebagainya itu pada tahap awal atensi ini tidak diasosiasikan dengan objek yang spesifik, sehingga disebut sebagai free floating features. Hal inilah yang menyebabkan dapat terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggabung-gabungkan objek free floating tersebut dalam tahap selanjutnya. Nah, demikianlah penjelasan video kuliah tentang atensi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.